warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Eksistensi badan usaha bisnis kerap kali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat pada saat ini. Pada saat ini, sudah tercatat lebih dari 29.000 badan usaha bisnis terdapat di Indonesia. Pada kesempatan emas kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjabarkan seputar badan usaha bisnis. Namun sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami, anggota dari kelompok 7, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Badan Spesial Penelitian. Saya Widya Inggarwati. Saya Lutfi Nabila. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai badan usaha bisnis, marilah simak penjelasan dari kelompok kami. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang badan usaha bisnis, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang pengertian badan usaha itu sendiri. Secara umum, badan usaha memiliki pengertian suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Nah, dan secara KBBI, badan usaha memiliki pengertian satuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Setelah memahami pengertian dari badan usaha bisnis, selanjutnya adalah dasar hukum yang melandasi badan usaha bisnis. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Undang-undang ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan pemberian perlindungan dan pembinaan kepada dunia usaha perusahaan. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Undang-undang ini melaksanakan jangka waktu, simpan catatan, bukti pembekuan, dan juga data dukung administrasi keuangan. Setelah memahami dasar hukum yang melandasi badan usaha bisnis, selanjutnya adalah macam-macam badan usaha bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu macam-macam badan usaha bisnis. Berdasarkan bentuknya, badan usaha bisnis dibagi menjadi beberapa macam. 1. Badan usaha bisnis berdasarkan kegiatannya. Berdasarkan kegiatannya, badan usaha bisnis dibagi menjadi beberapa macam. A. Ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. B. Agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. C. Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. D. Industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. E. Jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, yaitu badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha dibagi menjadi beberapa macam. A. Badan usaha milik negara atau biasa kita sebut BUMN, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara. B. Badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini, dapat berupa swasta nasional dan pihak asing. C. Badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintahan daerah. D. Badan usaha campuran, merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. 3. Macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negara. Berdasarkan wilayah negara, badan usaha dibagi beberapa macam. A. Penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. B. Penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan pembagian badan usaha bisnis yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang pertama adalah pembagian badan usaha bisnis berbadan hukum, di mana pada badan usaha bisnis berbadan hukum ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perseroan terbatas atau yang biasa kita dengar sebagai PT, yang kedua koperasi, dan yang ketiga adalah yayasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai badan usaha bisnis berbadan hukum. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai badan usaha bisnis berbadan hukum dan badan usaha bisnis yang bukan berbadan hukum, ada baiknya kita mengetahui ciri yang menjadi pembeda antara badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Yang pertama adalah mengenai subjek hukumnya. Dalam badan usaha berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Sedangkan dalam badan usaha bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurus dalam badan usaha itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai harta kekayaannya. Dalam badan usaha berbadan hukum, harta kekayaan milik perusahaan dan juga harta kekayaan milik anggota atau harta kekayaan pribadi dibuat secara terpisah, sehingga apabila perusahaan terjadi pailit, maka yang menjadi sita adalah harta milik perusahaan saja. Sedangkan dalam badan usaha yang bukan berbadan hukum, harta perusahaan bersatu dengan harta kekayaan milik pribadi atau keanggotaannya. Sehingga apabila terjadi pailit dalam suatu perusahaan, maka yang akan disita bukan hanya harta perusahaannya saja, melainkan harta anggota juga ikut terkena sita. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Perseroan terbatas atau PT memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang biasa kita dengar sebagai UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan hal tersebut, perseroan terbatas dapat diartikan sebagai badan hukum yang merupakan terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya sudah tercantum di dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut ataupun UU PT dalam peraturan pelaksanaannya. Mengenai pertanggungjawaban dalam perseroan terbatas atau PT telah tercantum dalam UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang ia miliki. Kemudian, organ-organ apa saja yang terdapat dalam sebuah PT? Adapun organ dari PT terdiri sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disingkat sebagai RUPS, yang kedua adalah direksi, dan yang ketiga adalah Dewan Komisaris. Dalam hal ini, apabila sebuah perseroan terbatas menghadapi perkara di dalam suatu persidangan, maka yang mewakilkan perseroan terbatas atau PT ialah direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas jalannya sebuah PT atau perseroan terbatas. Badan usaha bisnis berbadan hukum berikutnya adalah koperasi, di mana koperasi ini memiliki pengertian sebagai badan usaha yang diisi oleh orang-orang dan badan hukum koperasi dengan beranggotakan minimal atau paling sedikit sebanyak 20 orang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 5 prinsip koperasi, di mana 5 prinsip koperasi dapat kita lihat sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan bersifat terbuka, yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang ketiga pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, yang keempat pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan yang kelima adalah dengan prinsip kemandirian. Pendirian koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat dan ikut mendorong atau membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan dibentuk oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai status badan hukum, koperasi telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi dapat memperoleh status badan hukum setelah pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Badan usaha bisnis berbadan hukum yang terakhir adalah yayasan, di mana mengenai yayasan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Selain itu, mengenai yayasan juga telah diatur ataupun didasarkan pada peraturan pemerintah atau PP Pasal 63 atau Nomor 63 Tahun 2008 mengenai pelaksanaan undang-undang tentang yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 telah diatur mengenai pengertian yayasan, di mana yayasan merupakan sebuah badan hukum yang tersusun dari kekayaan baik harta maupun lainnya yang dipisahkan dan bertujuan untuk dapat mencapai sebuah tujuan, yaitu dalam beberapa bidang seperti bidang sosial, kemanusiaan, dan bidang keagamaan. Dalam sebuah yayasan terdapat kepengurusan, yaitu sebagai berikut. Kemudian mengenai bentuk-bentuk yayasan, seperti yang tadi sudah disinggung, bentuk-bentuk yayasan itu dibagi atas 3, yaitu bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan. Yang pertama, pada bidang sosial. Yayasan yang berbentuk bidang sosial merupakan yayasan yang memiliki jenis dan bentuk yang bergerak dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Yayasan seperti ini akan bergerak pada berbagai lembaga sosial. Yang kedua adalah bidang kemanusiaan. Yayasan yang berkecimpung dalam bidang kemanusiaan ini adalah sebuah yayasan yang akan memberikan bantuan berupa donasi maupun kepedulian terhadap berbagai aksi kemanusiaan. Seperti yayasan yang menggerak aksi terhadap korban-korban bencana alam, seperti tsunami, banjir, ataupun lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yayasan yang bergerak pada bidang keagamaan. Jenis bentuk dari yayasan ini pada umumnya bergerak untuk menjalankan pengembangan terhadap berbagai rumah-rumah ibadah yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Biasanya yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang keagamaan ini akan melakukan pengelolaan terhadap tempat ibadah, pesantren, sekolah berdasarkan keagamaan, madrasah, dan tempat-tempat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Sedangkan badan usaha bisnis yang bukan berbadan hukum terdiri dari yang pertama adalah firma. Firma adalah suatu persekutuan di antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha bisnis di bawah satu nama yang digunakan bersama. Dasar hukum mengenai firma adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16-35 tentang perseroan firma atau dengan cara memberikan pinjaman atau disebut dengan perseroan terbatas komanditer. Dan yang kedua adalah persekutuan komanditer atau SIFI. Persekutuan komanditer merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh pengusaha kecil dan menengah sebagai identitas badan usaha bisnis di Indonesia. Dasar hukum mengenai persekutuan komanditer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19-21 tentang persekutuan komanditer. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai badan usaha bisnis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami mengakhiri pemaparan materi dari kami, izinkan saya untuk menyampaikan pantun sebagai penutup. Bila ada sumur di sawah, boleh kita menumpang mandi. Bila ada tutur kata dan perbuatan kami yang salah, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Kami dari tim 7, pamit undur diri. Jangan lupa komen, Like, share, dan subscribe di video kami. Dadah!